Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, kembali kita jumpa lewat kuliah bersama Edi Hamdi. Dan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Piala Dunia yang diselenggarakan di Doha, Qatar, dan nampaknya hampir seluruh dunia saat ini tertuju kepada Piala Dunia di Qatar. Yang kedua, tertuju kepada sebuah tim yang spektakuler, kuda hitam, akhirnya masuk ke semifinal, yaitu Maroko. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp atau YouTube Satriani Wisata menanyakan tentang Maroko. Baik mitra Muslim, bila melihat dari perjalanan kesebelasan Maroko masuk ke semifinal, atau pertama masuk setelah penyisihan masuk ke 16 besar, mengalahkan Spanyol 3-0 melalui adu penalti. Kemudian yang terakhir 2 atau 3 hari yang lalu dapat mengalahkan Portugal 1-0. Dan besok insya Allah Maroko akan masuk ke 4 besar, akan berjumpa dengan Prancis, ya, Prancis di semifinal. Bila melihat dalam perjalanan ini, kok apa kebetulan atau skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Maroko ini seperti sejarah Andalusia atau sejarahnya Maroko sendiri. Baik mitra Muslim, kita kupas sedikit dari Maroko. Maroko ini banyak orang menganggap dia adalah negara Arab. Padahal dalam sejarah bahwa asli penduduk dari Maroko itu bukan orang Arab, tetapi adalah orang Amazigh atau dikenal dengan barbar. Jadi masyarakat yang tinggal di Maroko yang berada di utara Afrika, berbatasan dengan Aljazair sebelah barat, kemudian berbatasan dengan salah satu negara Afrika lainnya yang berkulit hitam di sebelah selatan, kemudian di utara berbatasan dengan Spanyol atau Andalus dulu namanya, sekarang adalah Spanyol, yang dibatasi oleh Laut Mediterania. Nah, Maroko yang dulunya aslinya dari Amazigh datang dari Sohro atau dari padang pasir yang masyarakatnya pindah ke pegunungan, yang sekarang pegunungan itu kita kenal dengan Gunung Atlas di selatan Maroko, persisnya di selatan kota Marrakesh. Kemudian dari sana menyebar masuk ke pesisir, karena Maroko merupakan sebuah negara dengan pesisir yang begitu panjang, yaitu dengan Laut Mediterania. Islam atau Arab baru masuk justru pada tahun 680 Masehi atau 670 Masehi, ketika Uqbah bin Nafi', utusan daripada Umayyah, membawa invasi, membawa agama, menyebarkan agama Islam di Maroko yang penduduknya saat itu adalah penduduk Amazigh atau kaum barbar atau suku barbar. Nah, dari situlah maka mulai ada penyebaran agama Islam, bahkan masyarakat Maroko banyak menerima tamu-tamu atau masyarakat Arab yang masuk dari waktu itu dari Syria, dari Damaskus, melalui Uqbah bin Nafi'. Salah satu buktinya adalah seorang yang namanya Tariq bin Ziyad. Dia bukan orang Arab, dia adalah barbar, yaitu barbar yang ada yang mengatakan Tariq bin Ziyad aslinya dari Aljazair, ada yang mengklaim bahwa Tariq bin Ziyad berasal dari Maroko, tapi pastinya Tariq bin Ziyad adalah asli orang Amazigh atau barbar. Di tahun 711
1711, Tariq bin Ziyad beserta pasukannya dari Barbar yang berjumlah 711 membawa pasukan menyeberangi Selat Gibraltar atau Laut Mediterranean sekarang ini dan dapat menaklukkan Andalusia yang saat itu dipimpin oleh Roderick dari bangsa Vandal. Dan Tariq bin Ziyad beserta pasukannya dapat menaklukkan Spanyol saat itu yang akhirnya disebut dengan Iberia, Selat Iberia atau Kepulauan Iberia, sehingga sekarang menjadi Andalusia. Setelah dapat menaklukkan Spanyol dari Sevilla, kemudian Cordoba dan Granada, Tariq bin Ziyad dan pasukannya atas bantuan dari dinasti Umayyah atau Umayyah yang ada di Damaskus dapat menaklukkan Portugal. Jadi setelah Spanyol yang akhirnya menjadi Andalus memperluas syiar Islamnya sampai ke Portugal. Yang terakhir, pasukan Tariq bin Ziyad dibantu oleh Musa bin Nusair menusuk ke utara dan mengambil Perancis, walaupun tidak semua Perancis, hanya sebelah selatan daripada Perancis, tapi Tariq bin Ziyad beserta pasukannya tidak dapat menaklukkan Perancis secara utuh. Maka berhentilah penaklukan atau pembebasan Maroko atau Andalusia atau Islam Andalusia menuju ke Perancis. Kalau melihat sejarah, itulah kira-kira yang terjadi terhadap Piala Dunia ke-22 di Qatar ini, di mana Maroko bisa mengalahkan Spanyol, kemudian langkah berikutnya dapat mengalahkan Portugal, dan besok akan berhadapan dengan Prancis. Wallahu a'lam, apakah ini kebetulan atau sejarah berulang bahwa Maroko dapat menaklukkan Prancis pada putaran semifinal besok. Baik, kembali ke Maroko. Setelah Islam dapat membebaskan Maroko dari bangsa yang disebut dengan bangsa barbar atau suku barbar, maka terjadilah asimilasi, perubahan, dan Islam dapat menyebar ke seluruh Maroko, yang kalau kita lihat sekarang ini Islam di Maroko hampir 98-97% mayoritas Muslim. Sisanya adalah Nasrani dan Yahudi. Loh, kok ada Yahudinya? Karena ketika tahun 1492 ada istilahnya pembebasan atau pengusiran muslimin di Andalusia di Spanyol, maka bangsa Yahudi yang ada di Andalusia atau di Spanyol saat itu hijrah ke Maroko. Sehingga jangan kaget kalau di Maroko ada suku bangsa Yahudi yang hidup di sana. Apa hubungannya Yahudi dengan Maroko? Hanya Maroko lah yang mau menerima masyarakat Yahudi tinggal di kota Casablanca, terutama karena di Casablanca ternyata ada museum, yaitu museumnya Yahudi. Di Casablanca juga ada tempat sinagoga yang dikembangkan oleh raja pemerintahan kerajaan Maroko. Oleh karena itu, mitra Muslim, bahasa yang digunakan di Maroko saat sekarang ini bukan hanya bahasa Arab, tetapi bahasa Arab dengan bahasa barbar atau Amazigh. Setelah itu bahasa yang keduanya adalah bahasa Prancis, karena Maroko pernah dijajah oleh Prancis. Maroko merdeka pada tahun 1956 dan pada tahun 1955 terjadi konferensi Asia Afrika di Bandung, yang saat itu pemerintahan di bawah Presiden Soekarno, dan lewat Presiden Soekarno memberitahukan bahwa Maroko harus bebas dari penjajah itu. Akhirnya 1 tahun kemudian Maroko mendapatkan kemerdekaannya dari penjajah Prancis. Dan pada tahun 1960 orang pertama atau presiden pertama di dunia yang datang dan mengakui kemerdekaan Maroko adalah Presiden Soekarno. Oleh karena itu, wajar saja
kalau mitra muslim atau kita datang ke Maroko, terutama di kota Rabat sebagai ibu kota daripada Maroko, di sana ada jalan Rue Soekarno atau Jalan Soekarno. Itulah kehebatan presiden pertama kita, Soekarno, yang dapat bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Maroko saat itu, dan akhirnya Presiden Soekarno dijadikan nama jalan di sebuah jalan di kota Casablanca. Hubungan apa lagi Indonesia dengan Maroko? Kalau di Indonesia ada Wali Songo, Wali 9, maka di Maroko juga ada 7 wali atau Sab'atu Rijal disebutnya, di mana di sana ada 7 wali yang fenomenal. Salah satunya adalah wali dari salah satu daripada 7 wali yang ada di sana adalah yang namanya Sulaiman Al-Jazuli. Sulaiman Al-Jazuli yang kitabnya namanya Dalailul Khairat itu menyebar luas di pesantren-pesantren di Indonesia, dan banyak santri-santri mengamalkan kitab tersebut. Walinya atau ulamanya itu adanya di kota Marrakesh, yaitu di Maroko. Selain itu, kita kenal dengan sufi tasawuf bahwa Al-Jazuli, bahwa At-Tijani, ya, tarekat At-Tijaniyah itu juga berasal dari Maroko. Selain itu ada Abdus Salam Al-Masisiyah, salah satu wali kutub yang diantaranya sebagai guru dari beberapa wali atau tarekat yang ada di Indonesia, juga adanya di Tangier di utaranya Maroko, yaitu Abdus Salam Al-Masisiyah. Oleh karena itu, hubungan antara Indonesia dengan Maroko amat sangat erat sejak pada tahun 1960 pada saat Presiden Soekarno pertama kali datang ke sana. Sehingga selain jalan Soekarno atau Rue Soekarno ada di sana, masyarakat Indonesia yang mau ke Maroko boleh melaksanakan perjalanan tersebut tanpa menggunakan visa, free visa. Itulah salah satu penghormatan Maroko terhadap Indonesia. Jadi wajar saja hubungan antara Indonesia dengan Maroko sejak tahun itu sampai dengan sekarang, atau sejak terjadinya konferensi Asia Afrika di Bandung sampai saat sekarang ini, hubungannya sangat erat sekali, dan orang Indonesia dapat dengan mudah masuk ke negara Maroko. Mitra Muslim, besok Maroko atau kesebelasan Maroko akan berhadapan dengan Perancis. Apa hubungannya? Kita boleh tahu bahwa hampir 1 juta warga Maroko imigran ke Perancis, hampir 1 juta. Artinya pertandingan besok antara Maroko dengan Perancis ada nuansa ke-Marokoannya, karena hampir banyak imigran Maroko ada di Perancis. Nah, kembali ke barbar tadi atau asli daripada warga masyarakat Maroko yang bukan Arab, orang barbar, itulah Tariq bin Ziyad. Kalau mau lihat pemain bola yang asli dari barbar itu ya Zinedine Zidane, itu juga asli dari barbar. Artinya orang barbar bukan orang yang mencekam, tapi orang barbar atau Amazigh justru berkulit putih seperti Zinedine Zidane dan Tariq bin Ziyad. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa barbar atau Amazigh itu warnanya hitam, kulitnya hitam dan sebagainya. Kalau kita lihat pemain-pemain Maroko, perasaan saya nggak ada yang hitam seperti Senegal atau Somal atau Sudan, sama juga Mesir. Mesir juga kan nggak ada yang hitam, karena memang negara-negara Arab termasuk Mesir, kemudian Libya, kemudian Aljazair, kemudian Tunis, kemudian Maroko yang sekarang menjadi negara Arab, memang kulitnya ke Eropa-Eropaan. Lalu apa saja yang ada di Maroko yang menarik? Ternyata di Maroko itu dia mengekspor terbanyak di dunia, yaitu ikan sarden atau kalengan sarden. Hampir 90%
dia dikirim atau diekspor ke hampir 100 negara. Jadi Maroko cukup lumayan, punya nama yang cukup harus kita perhitungkan. Di samping itu, bahkan Maroko melaksanakan 3 kali tahun baru. Jadi di Maroko 3 kali tahun baru. Pertama, merayakan tahun barunya Islam, yaitu Hijriyah. Kemudian yang kedua, melakukan perayaan tahun barunya Masehi, yaitu Desember. Kemudian satu lagi, merayakan tahun barunya Amazigh atau Barbar. Artinya apa? Bahwa Maroko tidak bisa dilepas daripada Amazigh atau Barbar. Demikian mitra Muslim, sekilas tentang Maroko yang sebentar lagi akan kita saksikan lewat pertandingan Piala Dunia semifinal di Qatar. Dan kalau ditanyakan keindahan Maroko, tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata, karena salah satu masjid terbesar ke-7 di dunia adanya di Casablanca, yaitu Masjid Hasan, ya, Masjid Hasan II, itu berada di kota Casablanca, kota yang sangat modern. Walaupun ibu kotanya Maroko bukan Casablanca, tetapi Rabat, ya, kota Rabat yang tadi saya bilang ada jalan namanya Jalan Soekarno. Demikian mitra Muslim, persembahan Satriani kali ini, sekilas tentang negara Maghribi atau Maroko yang mewakili negara Afrika dan merupakan negara pertama di Afrika yang masuk semifinal Piala Dunia ke-22 dan negara Arab pertama setelah ada Arabisasi pada saat itu yang akan menjadi perwakilan Arab di Piala Dunia kedua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Muslim yang berbahagia. Saya Miing Bagito, saksikan Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi, bicara tentang sejarah Islam. Yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like,